Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak, yaitu Bapak Fikri. Kita kali ini akan belajar bahasa Indonesia mengenai mencari informasi penting dari teks. Informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Di kelas 1, 2, 3, dan 4, tentu kamu sudah belajar mengenal kata, sifat, dan kata benda. Kali ini kita akan belajar mengenai kata tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Tentu kalimat tanya diakhiri tanda baca tanya. Kata tanya mempunyai sejumlah jenis serta fungsi dan contohnya. Berikut beberapa kata tanya yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, atau penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, apa makanan yang sedang kau makan itu, Ali? Aku sedang menyantap lemper, Budi. Yang kedua, kata tanya siapa? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Contohnya, siapa yang mengajakmu pergi makan bakso tadi malam? Hildan, dia yang mengajak makan bakso semalam. Kapan? Kapan merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Contohnya, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Kita akan mulai berlibur di kampung halaman minggu depan. Kata tanya selanjutnya, di mana, kemana, dari mana, adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Contohnya, di manakah kau membeli buku itu? Aku membeli buku tersebut di koperasi sekolah. Kata tanya mengapa adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi jawaban atas kata tanya ini. Dan adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya jawabannya diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Contohnya, mengapa kau tak ikut acara perkemahan kemarin? Aku tidak mengikuti acara perkemahan karena harus menemani adikku di rumah sakit. Kata tanya selanjutnya adalah bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Contohnya, bagaimana keadaan nenek sekarang? Keadaan nenek sekarang sudah mulai membaik setelah pulang dari rumah sakit kemarin.
Nah, ini kata tanya yang terakhir, yaitu berapa. Jenis kata tanya ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Nah, contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Saat ini, tinggi badanku sekitar 170 cm. Dari kata tanya tersebut, kita perlu menggali informasi dengan membaca suatu teks dengan cermat. Lalu kita akan belajar membuat peta pikiran atau dikenal dengan mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nanti kamu bisa membaca halaman 77 dan halaman 78 untuk melihat contoh peta pikiran. Kamu bisa menggambar, menghias peta pikiran di buku tugas kamu. Tapi sebelumnya kamu harus membaca dulu Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Selesai membaca, kamu bisa menggunakan kata tanya untuk menemukan informasi penting pada teks bacaan. Nah, Pak Fikri kali ini sudah menyiapkan suatu teks judulnya Dayu dan Ikan Hias. Kamu bisa membacanya. Selanjutnya kita akan coba membuat peta pikiran atau mind map. Nah, di sini ada peta pikiran dengan judul Dayu dan Ikan Hiasnya, di mana sudah dibuat diagram berbentuk kotak-kotak. Kamu bisa membuat diagramnya boleh kotak-kotak ataupun lingkaran ataupun bentuk oval. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan yang di dalamnya terdapat kata tanya. Nah, kita coba jawab ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ya, ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Ya, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara di dalam akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Dayu memberi makan ikan hias itu setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan terbuka dan menutup, seolah-olah ikan selalu menelan air. Nah, kamu jawab semua pertanyaan tersebut di dalam sebuah peta konsep atau mind map. Sudah siap buat peta pikiran? Oke, sudah dong ya. Nah, nanti akan diberikan tugas dengan teks berjudul Pencemaran Udara. Kamu baca dengan baik dan teliti, kemudian kamu coba buat pertanyaan sendiri. Pak Fikri ulangi, kamu buat pertanyaan menggunakan kata tanya. Pertanyaannya, lalu kamu jawab di dalam sebuah peta konsep atau mind map. Jadi kamu buat pertanyaan dan kamu jawab. Kata tanyanya apa saja? Boleh menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, atau bagaimana. Itu saja yang bisa Pak Fikri sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.